Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu dalam melakukan kampanye nih? Jadi selama masa kampanye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu Indonesia, gimana nih kabarnya? Kangen gak sih dengan podcastnya Bawaslu Jatim? Kangen dong ya. Untuk itu saya Ella Luma hari ini hadir untuk menemani sahabat sekalian dalam podcast dengan tema pengawasan kampanye. Ke Kota Palu beli Manggaku ini, ke Kota Batam beli emas antam. Nah, sahabat Bawaslu, inilah tamu saya pada hari ini, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Rusmi Farizal Rustam. Selamat datang Bapak. masih diundang. Iya, terima kasih juga sudah berkenan hadir di podcast kami pada hari ini gitu ya. Tiap hari ketemu tapi rasanya beda ketika bertemu dengan Pak Rusmi tapi di depan kamera gitu. Iya, Bapak seperti kita ketahui bersama ya bahwa saat ini tahapan pemilu sudah sampai pada tahapan kampanye gitu. Kalau boleh tahu start kampanyenya itu dari kapan sampai kapan nih Pak? Ya. Jadi mulai tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan diselenggarakan nanti tanggal 14 Februari 2024. Iya, jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa timelinenya adalah dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari tahun depan. Jadi pas beberapa hari sebelum pelaksanaan pencoblosan dilaksanakan gitu Pak ya. Oke, selanjutnya nih tentang istilah-istilah kampanye udah pada tahu belum? Kalau belum, yuk kita minta spill nih sama Pak Rusmi. Kira-kira apa saja sih Pak istilah-istilah tentang kampanye atau tentang pemilu yang perlu kita ketahui gitu sebagai masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Ella. Jadi di tahapan kampanye ini masyarakat juga harus mengenal istilah-istilah yang mungkin akan sering mereka dengar, baik itu di media massa maupun media cetak. Ada namanya peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah calon anggota DPR, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang diusung oleh partai politik ataupun calon perseorangan yang anggota DPD itu untuk ikut serta dalam pemilu tahun 2024. Yang kedua istilahnya peserta partai politik peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu itu adalah 18 partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang melalui verifikasi parpol yang telah diselenggarakan beberapa saat yang lalu. Yang ketiga istilahnya kampanye pemilu. Kampanye pemilu adalah setiap peserta pemilu pelaksana petugas tim kampanye pemilu yang menyampaikan visi misi program ke masyarakat supaya mereka mengetahui dan memilih calon tersebut. Terus ada istilahnya masa tenang. Masa tenang adalah masa di mana orang tidak boleh lagi melakukan kegiatan kampanye pemilu yang dimulai tanggal 11, 12 sampai 13 Februari tahun 2024. Baik, dari sekian istilah itu yang paling familiar dengan kita sebagai masyarakat awam mungkin itu adalah istilah tentang kampanye. Nah, bicara soal kampanye sekarang memang lagi ongoing ya, lagi berlangsung gitu tahapannya. Kemudian metode kampanyenya itu apa saja sih yang bisa dilakukan oleh partai politik gitu Pak? Jadi metode kampanye itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Itu dikenal di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu di pasal 275. Jadi metode pemilu itu pertama bisa rapat pertemuan terbatas. Iya. Yang kedua pertemuan tatap muka. Jadi orang menemui orang door to door dari rumah ke rumah ke pasar. Iya. Terus penyebaran bahan kampanye pemilu ke masyarakat, penyebaran alat peraga kampanye pemilu, terus debat untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, kampanye di media sosial, dan juga kampanye dalam bentuk lainnya. Jadi itu merupakan metode kampanye pemilu.
Ya, bicara soal metode kampanye, berarti apa yang dilakukan oleh peserta pemilu ya, nanti katakanlah yang paling gencar dilakukan itu kan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pak ya, yang banyak dilakukan di medsos. Nah itu apakah apa ya, sejauh ini sudah boleh gitu Pak, tidak melanggar apa-apa gitu? Jadi semua kegiatan kampanye dalam yang dimaksud dengan metode kampanye yang saya jelaskan tadi yang ada di pasal 275 boleh dilakukan. Hanya dua hal yang tidak boleh dilakukan saat sekarang. Itu hanya boleh dilakukan selama 21 hari sebelum pemungutan suara dimulai. Yaitu mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari. Apa itu yang belum boleh dilakukan sekarang? Yaitu iklan. Jadi iklan itu adalah iklan di media sosial, media cetak maupun media elektronik. Iklan itu kan berbayar, itu tidak dibolehkan. Yang kedua, rapat umum. Rapat umum itu adalah semacam konvoy ataupun kampanye di lapangan terbuka. Yang biasanya pakai stage, pakai panggung gitu Pak ya. Itu belum boleh. Selain itu boleh dilakukan. Yang lain boleh dilakukan. Jadi cuma dua hal itu yang saat sekarang belum boleh dilakukan, nanti dilakukannya di tanggal 21 Januari 2024 baru boleh dilakukan. Jadi maksud mungkin perlu saya jelaskan juga iklan di media sosial. Jadi iklan di media sosial itu kan di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok itu kan ada space iklan. Nah itu ya mereka tidak boleh memasang iklan di space iklan. Tetapi mereka mempunyai akun media sosial, punya Instagram sendiri, TikTok sendiri, Facebook sendiri, boleh mereka berkampanye di media sosial yang mereka punyai. Jadi berkonten apa saja yang berbau kampanye itu tidak apa-apa Pak ya, asal bukan beriklan. Asal bukan beriklan, yang berbayar. Nah, jadi yang nanti diawasi cuma kontennya, isinya. Jadi isi kampanye di media sosial itu adalah bagian dari pengawasan Bawaslu. Jadi itu tidak boleh mempertentangkan negara kesatuan Republik Indonesia, mempersoalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan, menghasut, mengadu domba, mempersoalkan suku, golongan, ras, agama, itu yang tidak boleh. Itu yang nanti menjadi perhatian Bawaslu, menyangkut konten, isi dari kampanye di media sosial. Jadi kemarin tuh saya tuh sempat lihat Pak di FYP ya, di FYP itu ada kontennya istrinya mantan gubernur Jawa Barat itu Teh Lia atau siapa itu namanya. Di situ terang-terangan bahwa yang bersangkutan itu mengumumkan ke masyarakat bahwa ini saya Teh Lia, saya mencalonkan diri gitu. Jadi mari Teh ini ya didukung gitu. Jadi itu kan konten Pak ya, bukan beriklan. Jadi itu sah-sah saja. Itu contoh bisnis. TikToknya dia sendiri boleh. TikTok, Instagram yang dia miliki, apalagi boleh dia ya Pak ya? Ya. Oke, boleh. Yang tidak boleh adalah beriklan. Oke, sahabat Bawaslu, selanjutnya tentang metode udah Pak ya. Selanjutnya mungkin tentang larangan kampanye. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu dalam melakukan kampanye nih? Jadi selama masa kampanye yang selama 75 hari ini, setiap peserta pemilu boleh melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau isi dari kegiatan itu. Pertama, mempersoalkan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar dan kebinekaan. Kedua, tidak boleh mengandung hasut, adu domba, kebencian. Yang ketiga, itu tidak boleh melakukan kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah. Yang keempat, tidak boleh menggunakan atribut kampanye peserta pemilu lain. Jadi yang boleh mereka bawa adalah atribut peserta pemilu dia sendiri. Jadi kalau membawa atribut peserta pemilu lain di kegiatan kampanye itu ada ancamannya, ada ancaman pidana, itu tidak boleh. Ini atribut kampanye yang dibawa dalam kegiatan apa Pak? Misalnya kampanye akbar gitu ya, kampanye rapat umum. Rapat umum. Dia membawa misalnya dia dari partai A, terus di kegiatan kampanye partai A dia membawa bendera partai B, ya, itu tidak boleh. Baik. Kemudian tadi sempat disinggung bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan ya. Kalau nggak salah nih Pak, saya sempat baca itu kemarin pemerintah ya, bukan sesuai putusan MK itu
setelah ini kita diperkenankan, bukan kita ya, peserta pemilu maksudnya, diperkenankan untuk melaksanakan kampanye di kampus itu. Nah itu seperti apa itu Pak? Ya, jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan tempat pendidikan itu dipakai sebagai sarana kampanye. Dan KPU RI telah mengeluarkan PKPU 20 tahun 2023 tentang perubahan PKPU 15 tentang kampanye, di mana di situ diatur penjelasan dari putusan MK itu bahwa kampanye hanya di perguruan tinggi yang boleh dilaksanakan kampanye, itu pun di hari Sabtu dan Minggu, dan selama kegiatan itu tidak boleh membawa atribut kampanye di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ke bawah tidak boleh, SMA, SMP, apalagi pondok pesantren tidak boleh, jadi hanya perguruan tinggi. Itu pun ada ketentuannya bahwa mengundang semua peserta pemilu, jadi tidak boleh ada diskriminasi, harus memperlakukan sama semua peserta pemilu. Oh begitu, berarti ada penyelenggaranya ya Pak? Bukan penyelenggara pemilu, maksudnya ada yang mengadakan event tersebut gitu. Ya dari perguruan tingginya, bisa dari perguruan tinggi tersebut ataupun tempatnya dipakai oleh panitia, itu bisa. Tetapi tidak boleh membawa atribut di dalam kampus tersebut, di perguruan tinggi tersebut. Bagaimana kemudian jika pada pelaksanaan kampanye tersebut para peserta pemilu ini melakukan pelanggaran, Pak? Nah itu ketentuan pidananya itu seperti apa? Jadi ini tugas Bawaslu nanti. Jadi Bawaslu ini kan sudah memerintahkan, Ketua Bawaslu ini sudah memerintahkan selama tahapan kampanye pemilu 75 hari ini, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam PKD itu fokus mengawasi setiap kegiatan kampanye yang dilakukan di daerahnya masing-masing. Pengawasannya pengawasan melekat. Jadi supaya mereka melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan kalau terjadi pelanggaran. Sebelum terjadi pelanggaran itu kita akan melakukan pencegahan dulu, mengimbau kepada panitia, kepada pelaksana, kepada petugas kampanye untuk mematuhi aturan-aturan kampanye. Kalau terjadi juga pelanggaran, akan kita lakukan tindakan. Tindakan itu bisa berupa dugaan pelanggaran administrasi ataupun pidana pemilu atau pelanggaran aturan lainnya. Jadi sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan, ada aturannya. Baik, untuk merealisasikan itu di tingkat lapangan, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jatim untuk menjaring informasi atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajarannya di tingkat bawah, Pak? Jadi Bawaslu Provinsi Jawa Timur kita sudah membuat database form A, form pengawasan, laporan hasil pengawasan, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota di dalam satu base data. Jadi setiap hari kita mendapati puluhan ribu, 10 ribuan lebih. Kemarin form A. Itu dari tanggal berapa Pak ya? Dari tanggal berapa itu dikumpulin tuh untuk Bawaslu Jatim? Bawaslu Jatim mulai melakukannya sebelum masa kampanye, mulai tanggal 26 November 2023. Di masa kampanye, di masa kampanye lebih ditingkatkan lagi. Dan juga kita Bawaslu Jawa Timur, kita juga bikin form alat kerja pengawasan khusus penanganan pelanggaran yang dilakukan di masa kampanye ini. Jadi setiap kabupaten kota setiap hari sampai batas akhir jam 18.00 itu memberikan laporan terhadap kejadian yang terjadi di daerahnya masing-masing menyangkut kegiatan kampanye ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi di lapangan. Setiap hari kita mendapat data dari bawah, dari kecamatan, kabupaten, kota. Ya, jadi kan kalau saya dengar kan rapi dan masif sekali nih Pak ya kinerjanya ya. Apa sebenarnya yang menjadi goal dari Bawaslu Jatim sendiri dengan mengumpulkan mungkin nanti bisa ratusan ribu form nih Pak sampai tahun depan nih? Apa Pak yang menjadi goal dari Bawaslu Jatim Pak? Jadi Bawaslu Jatim mempunyai target bahwa Bawaslu Jawa Timur menjamin proses dan penyelenggaraan pemilu di Jawa Timur ini berlangsung sesuai aturan, menegakkan keadilan pemilu sebenar-benarnya, dan akan menindak semua pelanggaran yang terjadi tanpa pandang bulu, dan kita memastikan pemilunya berwibawa dan bermartabat. Ya, sahabat Bawaslu, kita sudah dengarkan bersama seperti apa istilah-istilah yang ada dalam pemilu, kemudian seperti apa tahapan kampanye, durasinya seperti apa, jenis-jenis pelanggaran yang bisa
dilakukan oleh peserta pemilu itu juga apa saja. Kemudian jika suatu saat sahabat Bawaslu ataupun masyarakat umum yang menyaksikan tayangan ini kebetulan di kemudian hari dalam rentan waktu kampanye ini kemudian menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, apa yang harus Anda lakukan? Tentunya Anda bisa melapor ke Bawaslu ya. Terkait bagaimana cara pelaporan itu sendiri, monggo Pak Rusmi, gimana nih? Jadi bagi masyarakat yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu bisa melaporkan ke Bawaslu terdekat. Apa yang harus diketahui untuk bisa melapor? Jadi itu diatur di Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan. Syarat pelapor itu adalah pertama dia warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Jadi dia ada batasan usia nggak sih Pak? Ya 17 tahun atau sudah kawin. Oh, Jadi dia sudah terdaftar juga di DPT di daerah asalnya. Jadi kan kalau yang terdaftar di DPT itu bisa 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Iya. Pokoknya namanya ada di DPT. Iya. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh KPU. Yang kedua adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu siapa? Partai politik yang P18 itu yang menjadi. Ini bisa melaporkan bisa, levelnya iya, itu ya? Bisa melaporkan peserta pemilu partai politik ataupun anggota DPD yang merupakan calon perseorangan. Yang ketiga pemantau pemilu. Pemantau pemilu ini adalah pemantau pemilu yang diakreditasi oleh Bawaslu. Jadi kalau selama dia diakreditasi oleh Bawaslu dia bisa punya legal standing untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya. Iya. Itu saya Pak ya? Ya. Terus syaratnya, jadi ada limitasi waktu untuk laporan. Jadi pelapor juga harus melaporkan tidak boleh melebihi 7 hari sejak terjadinya atau diketahuinya bukan pelanggaran tersebut. Jadi kalau diketahuinya misalnya tanggal 3, terus melaporkannya tanggal 20, berarti itu sudah luasa. Itu juga harus diperhatikan waktu. Iya. Jadi kita dibatasi waktu 7 hari untuk memproses semua laporan dari masyarakat. Selain laporan kita juga ada temuan. Jadi temuan itu adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu di semua tingkatan. Nah, jadi proses pelanggaran itu bisa laporan dan juga bisa temuan dari pengawas pemilu kita. Ya, sahabat Bawaslu, itu tadi perbincangan kita dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Rusmi Fahrizal Rustam. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan. Diskusi ini cukup substansial dan karena ini tengah terjadi, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Masyarakat khususnya, semoga tayangan ini juga bisa membuat Anda sekalian melaporkan kejadian-kejadian yang diduga menjadi pelanggaran terhadap kampanye yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu terdekat di sekitar Anda. Saya Ella Luma, mohon maaf apabila ada salah kata selama membawakan acara. Terakhir, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu.